Oke, salam rahayu, selamat datang kembali di channel Kak Tika. Semoga teman-teman semua dalam keadaan baik-baik saja. Kita kali ini pilih warna, tapi sengaja tidak saya buka dulu jenis kartunya. Jadi teman-teman pilihlah warna yang terlihat di hadapan kamu. Ada 3 warna. Yang pertama warna orange, yang kedua warna putih, dan yang ketiga warna biru. Dipilih dengan intuisi kamu atau warna yang paling kamu sukai. Dan di balik warna ini ada kartu yang mewakili dari warna pilihan kamu. Namun ketika tabir warna ini saya buka, kalau teman-teman berubah pikiran untuk memilih tumpukan kartu yang berbeda dari warna yang kalian pilih, boleh-boleh saja. Atau kamu boleh menonton video ini dari awal sampai akhir. Siapa tahu ada pesan-pesan yang memang harus tersampaikan ke kamu. Dan tema energi yang akan saya tarik kali ini melalui kartu tarot ini adalah mengapa dia tidak kunjung meresmikan hubungan kamu dan dia. Apakah ini dalam pernikahan, ataukah dia resmikan dengan menunjukkan kamu ke keluarganya, memperkenalkan kamu ke keluarganya ya, atau ke publik. Intinya peresmian hubungan kalian menurut apa yang kamu inginkan, yang sampai sekarang belum kunjung bisa dia berikan untuk kamu. Ya, bisa saja situasi kamu dengan dia saat ini hubungannya tersembunyi, atau hubungan yang memang sengaja di balik layar ya. Oke, semoga ini membantu. Dan untuk teman-teman yang baru saja bergabung, jangan lupa di subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya agar ke depan saya lebih banyak lagi post video-video untuk teman-teman. Dan jangan lupa like dan komennya. Semoga channel ini terus berkembang untuk bisa membimbing dan memberikan hiburan, informasi untuk teman-teman semua. Oke, saya akan buka tabirnya. 1, 2, 3. Oke, teman-teman sudah lihat ya. Ini perwakilan dari warna-warna yang teman-teman pilih. Mewakili warna orange, warna putih, dan warna biru. Kalau teman-teman ngerasa mau berubah pilihannya, boleh-boleh saja. Asal pilihan kamu adalah pilihan kamu sendiri, bukan karena membaca komentar. Jadi jangan dulu membaca kolom komentar. Itu pesan yang selalu saya sampaikan kepada teman-teman, karena itu akan mempengaruhi sugesti kamu. Oke, sekarang kita akan mulai. Untuk teman-teman yang memilih kartu dengan tabir berwarna orange, ini saya simpan dulu. Mengapa dia tidak kunjung meresmikan hubungannya dengan kamu? Kartu pertama King of Swords. Yang kedua ada Ace of Wands dan Ace of Swords. Ini King of Swords, energinya dia bisa saja energi kamu. Oke. Antara kamu dengan dia di sini dengan energi King of Swords sudah bercerai, tapi salah satunya di sini belum bercerai. Ada Ace of Wands ya. Jadi dia sebenarnya ingin komunikasi dengan kamu secara intens. Hanya saja dengan Ace of Swords sepertinya dia memanfaatkan hubungannya dengan kamu. Four of Swords, The Tower ya. Jadi kemungkinan kamu tidak tahu bahwa dia di sini memanfaatkan hubungannya dengan kamu. Apakah untuk kepentingan kebutuhan dia, ataukah memang untuk kepentingan dia, mungkin ada bisnis, ada hal-hal yang memang menjadi tujuannya, tapi dengan cara mendekati kamu.
atau menjalani hubungannya dengan kamu. Sedekat mungkin dengan kamu agar tujuan-tujuannya di sini tercapai. Four of Swords di sini menggambarkan dia ingin hubungannya dengan kamu begini-begini saja. Jadi dia tidak ingin tahap yang lebih lanjut. Kalau ingin naik tahap ke yang lanjut, maksud saya kalau ingin naik ke tahap yang lebih lanjut, misalnya komitmen, peresmian, atau memperkenalkan kamu ke teman-temannya, ke keluarganya, maka dia memilih hubungannya lebih baik berakhir. Okay. Dia memilih berakhir daripada meresmikan hubungannya dengan kamu. Ya, Judgment. Wow. Seharusnya di sini kamu sudah sadar bahwa dia hanya ingin memanfaatkan kamu, tapi mungkin selama ini pikiran kamu belum terbuka ya. Atau dia memang sengaja membuat sugesti, ngedoktrin kamu supaya kamu itu hanya melihat kebaikan-kebaikan dari sisi dia dan mendengarkan janji-janji palsunya. Ada The Magician ya, jadi ada hal-hal yang terkait dengan spiritual, supranatural juga di sini. Oke. Kalau kamu merasakan ada yang aneh pada tubuh kamu, ada yang aneh pada sikap kamu, kenapa kamu begitu tunduk pada dia? Kenapa kamu tidak berani lepas dari dia? Atau kenapa kamu di sini hanya bisa ngejar-ngejar dia terus tanpa memperhatikan kesehatan kamu, kehidupan kamu, perkembangan diri kamu? Maka kamu perlu memeriksakan diri kamu ke supranatural atau spiritual ya. Two of Pentacles ya. Jadi di sini terkait dengan keuangan juga. Oke. Entah kamu di sini yang memang mempertimbangkan kedekatan kamu, hubungan kamu dengan dia dari sisi keuangan, atau memang dia di sini. Jadi salah satu di dalam hubungan ini pertimbangannya adalah uang. Kalau putus, kalau hubungannya berakhir, maka mungkin kebutuhan hidup akan terputus juga. Jadi lebih memilih bertahan dalam hubungan ini ya, dengan cara berpikir positif bahwa suatu saat nanti, suatu hari nanti dia akan bisa meresmikan hubungannya dengan kamu. Wow, ini Death ya. Sudah Tower dan Death lagi. Jadi di sini memang hubungan kamu dan dia akan berakhir. Karena semesta menyayangi kamu. Suatu saat kamu akan dilepaskan dari belenggu orang ini. Dia bukan yang terbaik untuk kamu. Jadi kalau kamu saat ini sudah lama menunggu dia meresmikan hubungannya dengan kamu, saya lihat pada akhirnya itu tidak akan terjadi. Karena di sini saya katakan dia memilih untuk meninggalkan kamu, dia memilih hubungannya dengan kamu berakhir daripada meresmikan hubungannya dengan kamu, karena itu tidak mungkin. Dia merasakan itu tidak mungkin. Entah kamu di sini yang single mom atau single father ya. Intinya ada yang sudah pernah menikah di sini, tapi salah satunya di sini masih menikah. Oke. Kita lihat outcome-nya lagi setelah kartu Death ini. Queen of Pentacles, oke ya. Jadi di sini ada Ace of Pentacles juga. Sepertinya memang hubungan ini akan berakhir, tapi berakhirnya hubungan ini akan menjadikan salah satunya menjadi lebih stabil. Kalau kamu di sini feminin, ketika kamu putus sama orang ini, karena dia tidak kunjung meresmikan hubungan kamu dengan dia, keuangan kamu, kehidupan kamu akan kembali stabil. Okay? Karena selama kamu bersama dengan dia, kamu hanya fokus terhadap cinta kamu terhadap dia. Ya kerja tetap kerja, duit tetap ada, tapi kehidupan kamu dari sisi spiritual, dari sisi perkembangan hidup, kamu sebenarnya nggak berkembang, kamu sebenarnya mandek. Jadi walaupun kamu bisa beli segala macam hal-hal yang menunjukkan kemewahan, atau hal-hal yang menunjukkan bahwa hidup kamu lebih baik dari orang-orang di sekitar kamu, itu bukan kemajuan, tapi itu hanyalah label, karena sesungguhnya kehidupan kamu mandek. Nah, ketika semesta sayang sama kamu, di sini semesta akan mengakhiri hubungan kalian berdua. Oke. Bisa saja dia yang meninggalkan kamu atau kamu yang meninggalkan dia. Tapi kamu akan melalui masa-masa di mana ada akhir tapi akan ada awal baru, di mana kehidupan kamu di sini akan stabil kembali ya.
Nah, jika kamu laki-laki, di sini memang dia memanfaatkan kamu karena dia inginkan uang, ya, dia inginkan kehidupan yang kamu biayai. Tapi dia tidak ingin meresmikan hubungannya dengan kamu karena dia di sini masih memiliki keinginan untuk bebas atau keinginan untuk mendapatkan yang lebih baik dari kamu. Saat ini dia masih dalam masa pemilihan, ya. Oke. Nah, tetapi untuk kamu yang laki-laki di sini, kalau nantinya ada akhir dari hubungan kalian di mana semuanya harus berakhir, maka itu akan menjadi trigger terbesar di dalam kehidupan kamu, di mana kamu harus sadar, kamu harus bisa bangkit. Karena ada akhir dalam hubungan ini yang akan membuat awal baru dalam kehidupan kamu, di mana kamu akan menjadi seseorang yang lebih tegas, lebih bisa memberikan keputusan. Kalau di masa sebelumnya kamu takut dia tinggalkan, kamu mengharap-harap kepada dia, dan dia semakin mudah untuk mempermainkan kamu, maka kedepannya di sini kamu tidak lagi bisa diperlakukan seperti itu. Ya, di sini kamu akan lebih stabil lagi nantinya, lebih baik lagi dan lebih, ya, kalau saya lihat bisa saja kamu akan mendapatkan yang lebih baik daripada dia yang selalu menjanjikan hal-hal manis untuk kamu tapi tidak pernah terrealisasi. Oke. Saya pikir cukup sampai di sini untuk kamu yang memilih kartu pertama, dan saya akan lanjut untuk yang memilih warna kedua, yaitu warna putih. Terima kasih. Jangan lupa di like, comment, share ya. Oke, untuk teman-teman yang memilih kartu warna ini ya, dan tabir warna putih tadi ya. Mengapa dia tidak kunjung meresmikan hubungannya dengan kamu? Satu kartu Queen of Pentacles, Page of Pentacles, Age of Pentacles, Five of Swords, dan Seven of Pentacles. Oh, dari kartu awal yang terbentang ini terlihat dia hidupnya penuh dengan konflik ya, belum stabil hidupnya. Dia saat ini sedang bekerja keras dan masih ada hal-hal yang dia tunggu di sini ya. Ada kaitan juga dengan mother figure di sini dalam kehidupannya, yang sepertinya orang tuanya mungkin nggak suka hubungan kalian. Bukan karena nggak sukanya sama kamu, tapi dia mau anaknya ini harus sukses dulu, berhasil dulu, atau stabil dulu hidupnya. Oke. Karena ada hal-hal di sini yang memang harus dipelajari lagi. Mungkin juga dia di sini masih dalam masa pendidikan atau masih awal bekerja ya. Jadi seperti masa training, belum stabil terlihat, masih ada dalam pengaruh ibunya di sini ya. Ada The Hangman, semuanya masih belum jelas ya, belum bisa dia pastikan. Tapi ada The Sun, wow. Saya merasakan di sini kamu sudah sangat sabar sekali menunggu dengan The High Priestess ya, divine timing. Kamu setia di sini menunggu dia, kapan dia siap. Tapi memang semua masih belum jelas. Masih digantung harapan kamu ya. Memang dia memberikan harapan yang indah untuk kamu. Bahkan mungkin rencana-rencana sudah ada kalian bicarakan ketika kalian bersama ya. Rencana nanti tinggal di mana, kemudian tipe rumah yang seperti apa, dan kisah rencana awal perjuangan kalian nantinya bagaimana, atau mungkin sudah membicarakan anak ya. Pengennya berapa anak, atau anaknya nanti bagaimana gitu ya. Ada Five of Pentacles ya, masih minim ya dari sisi keuangan, masih belum stabil, benar-benar belum stabil, masih terpuruk keuangannya, masih membutuhkan bantuan di sini keuangannya, masih membutuhkan dari ibunya, atau di sini membutuhkan pihak lain untuk membantu ekonominya, finansialnya di sini.
Tapi dia juga butuh sama kamu, butuh motivasi, butuh kehangatan ya. Kehangatan bisa sebagai kebersamaan ya. Dengan teman juga kita butuh kehangatan teman ya. Jadi bukan hal-hal yang negatif. Ace of Cups, ya dia masih berharap, dia serius kok. Hanya saja memang situasi yang tidak memungkinkan dia untuk saat ini meresmikan hubungannya dengan kamu. Mungkin kamu juga tahu itu ya. Oke, di sini ada Devil, tapi memang dilihat obsesi dan ambisi dia cukup besar untuk bisa berhasil, untuk bisa sukses. Mungkin ada juga di sini pengaruh dia terhadap ketergantungan sesuatu ya. Bisa saja di sini ketergantungan terhadap ibunya, atau ketergantungan terhadap orang tuanya, atau ketergantungan terhadap hobinya yang buruk. Hobi dia yang menghabiskan uang. Hobi dia yang tidak membuat dia berkembang di sini. Bisa saja hobinya games ya, ngabisin duit, atau hobinya untuk otomotif tapi ngeluarkan duit yang sampai di luar akal sehat gitu ya. Jadi ada hal-hal yang memang dia asyik sendiri dalam kehidupannya. Queen of Pentacles ini juga menggambarkan dia sangat mencintai dirinya, asyik dengan kebebasannya, asyik dengan petualangannya. Tapi memang dia nyaman bersama dengan kamu. Dengan kartu The Sun di sini menggambarkan kenyamanan, dan The High Priestess dia ingin kamu menanti. Oke. Menanti, dan Ace of Cups ini kepercayaan ya, dan juga harapan. Hanya saja memang selain daripada dia menikmati kehidupannya, memang ada aspek lain yang memang belum bisa untuk mewujudkan impian kamu dan dia. Jadi dia juga punya impian, dia juga punya keinginan yang sama, meresmikan hubungan kalian berdua. Tapi kalau kalian hanya cerita tentang itu aja, ujung-ujungnya bertengkar saya lihat di sini. Karena dia seperti tidak mengerti kamu dan kamu seperti tidak mengerti dia gitu. Padahal kalian sudah sama-sama tahu situasinya, tapi mungkin salah satunya di sini terkadang bete ya, kesel, dan itu lagi yang diungkit. Dan terus akan menjadi konflik. Okay? Dia masih terus bekerja keras ya, masih menunggu di sini, menunggu kesuksesan dia, menunggu dia stabil sampai dia benar-benar yakin bahwa dia bisa menikah, dia bisa memperkenalkan kamu ke publik, meresmikan hubungan kalian, dan dia bisa percaya diri di sini karena kestabilan dia, keuangan dia, dan pekerjaan dia. Mungkin ada juga target karir yang ingin dia dapatkan ya. Atau jika dia di sini pendidikan, dia ingin selesai dulu, kemudian dia masuk dulu di pekerjaan apa, baru dia di sini yakin dan mantap hatinya untuk meresmikan hubungan dengan kamu. Sebelum itu dia tidak akan bisa dan belum mau untuk meresmikan hubungannya dengan kamu ya. Jadi kalau kamu ngerasa ini resonate dan butuh pencerahan, butuh bimbingan dari saya, kamu boleh melakukan personal reading berbayar ya dengan saya. Lihat kontak saya di channel Neo Crystal Tarot Reader atau Instagram Crystal Tarot Indonesia ya. Saya pikir ini cukup untuk kamu. Kartu yang kedua dan warna putih, dan kita akan lanjut untuk pilihan selanjutnya. Oke teman-teman, untuk yang memilih tirai warna biru ya, dan kartunya ini, atau untuk teman-teman yang memilih kartu ini, walaupun tadi tirainya lain warna yang teman-teman pilih, nggak apa-apa. Kita lihat kenapa dia tidak kunjung meresmikan hubungannya dengan kamu. Kenapa dia menggantung hubungan kalian ya, bisa juga. Oh, kartu The Fool pertama kali di sini menggambarkan dia inginkan kebebasan, tidak ingin hubungan yang terikat. Three of Pentacles, Ten of Wands. Oke. Oke, ini dulu saya baca, kalau kurang nanti saya tambah kartunya.
Ya, the Fool. The Fool ini menggambarkan memang dia seseorang yang tidak suka dengan ikatan. Dia suka berpetualang di sini. Oke. Dia sepertinya sering negosiasi sama kamu ya, pinter ngerayu. Jadi ketika kamu ngambek, ketika kamu marah, ingin segera diresmikan hubungannya, dia akan negosiasi sama kamu. Jadi dia akan merayu kamu dan meminta kamu untuk sabar, atau membujuk kamu dengan benda, membujuk kamu dengan janji-janji. Di sini bisa saja ya. Ten of Wands dan Six of Chalices ini berbicara tentang masa lalu ya. Jadi mungkin dia trauma tentang masa lalu dia, yang mungkin dulunya dia mengalami ikatan yang membuat dia sulit dalam hidupnya, atau ini terkait dengan anak-anak ya. Mungkin dia sudah punya anak, atau ya Six of Chalices ini tentang kehidupan masa lalu dia sebelum bersama dengan kamu. Jadi itu menjadi satu beban dalam kehidupannya. Tanggung jawab juga ada. Ya, dia masih punya tanggung jawab, penjagaan, pengasuhan, bisa saja orang tuanya, bisa saja anaknya di sini. Dan dia merasa kalau saat ini dia meresmikan hubungannya dengan kamu, maka dia nggak tahu bagaimana menyeimbangkan antara tanggung jawab dia yang lain dan dengan kamu. Dia merasa nantinya akan semakin berat bebannya kalau di sini masuk kamu sebagai orang yang juga harus dia tanggung jawabi. Jadi saat ini dia sudah memperhitungkan nih, sekarang yang saya tanggung jawabi ada orang tua, ada anak, kemudian diri saya sendiri, masuk satu lagi, aduh gimana nih. Nah, jadi dia ngerasa akan ada perubahan nantinya dalam kehidupan dia, seperti sistem kehidupannya ya, yang sudah terbiasa dia jalani. Itu yang dia takut ya, dia takut akan perubahan di sini karena saat ini dia sudah merasa nyaman dengan kebiasaannya. Oke. Dengan strength, sebenarnya dia seseorang yang sudah cukup bersabar. Dia tahu dia ingin meresmikan hubungannya dengan kamu, tapi itu tadi, dia masih punya tanggung jawab dan beban. Oke. Two of Pentacles, termasuk beban material di sini ya, biaya hidup, biaya pendidikan. Dia berpikir tentang masa depan yang sangat jauh ke depan. Jadi mungkin dia berpikir belum cukup nih kalau saya menabung uang untuk anak saya nantinya, atau belum cukup apa yang sudah saya berikan kepada orang tua saya harus mengabdi atau bagaimana. Jadi di sini ada pengabdian. Divine Timing ini juga berbicara tentang pengabdian ya, dan penantian. King of Cups ya. Dia seseorang yang sangat berperasaan, sangat sensitif. Okay. Tapi memang sering bimbang hatinya, tidak percaya terhadap dirinya sendiri. Jadi kalau dia percaya terhadap dirinya sendiri, maka dia tidak akan perlu takut tentang masa depan. Tapi di sini dia tidak percaya terhadap dirinya sendiri. Itu sebabnya dia ngerasa semua harus dia rencanakan saat ini agar ke depan hidup dia bisa nyaman. Dia seperti punya target ya. Jadi kalau suatu saat nanti plan A ini tidak terjadi, maka dia ambil plan B. Nah seperti itu, dia punya plan-plan di dalam kehidupannya, rencana-rencana untuk menyelamatkan dia di masa yang akan datang agar tidak terlalu terpuruk atau tidak terlalu banyak beban gitu. Tapi ya tetap aja di dalam kehidupannya ini tetap aja punya banyak beban. Karena ya dia mempersiapkan sesuatu, memang menantikan sesuatu itu. Seperti kamu tabung duit yang rencananya untuk kalau nanti sakit. Nah ya beneran datang sakit. Kenapa? Karena kamu memang nabung uangnya untuk ketika sakit. Nah seperti itu juga dia ini ya. Age of Pentacles ya, dan juga The Star. Oke. Jadi dia memang punya impian ingin menikah dengan kamu. Ini jelas terlihat dari The Star, ingin meresmikan hubungan dengan kamu. Tapi memang saat ini waktunya untuk bekerja, waktunya untuk menabung, waktunya untuk membangun karir ya, membangun kestabilan dulu di bisnis, di karir dia, di pekerjaan dia, dan membangun kepercayaan diri juga. Saya lihat, karena saat ini dia merasa tidak percaya diri, mungkin dia pernah gagal, pernah trauma ya, komitmen. Jadi saya juga merasakan dia di sini sudah mulai tidak percaya dengan yang namanya komitmen pernikahan. Saya lihat seperti itu.
karena dia merasa komitmen pernikahan itu hanya membelenggu, sehingga mungkin dia di sini tidak mengharapkan adanya pernikahan dengan kamu. Walau dia ingin, walau dia memimpikan itu, tapi ketika dia berpikir tentang pernikahan, pengekangan, dan juga seperti ada hal-hal yang terlalu overprotective, ya itu yang menjadi momok di dalam pikiran dia, sehingga dia takut untuk meresmikan hubungannya dengan kamu. Okay? So, apa yang harus kamu lakukan? Kalau memang ini resonate dengan kamu, maka kamu harus personal reading berbayar dengan saya. Okay? Karena nggak mungkin juga seseorang yang seperti ini kamu tunggu. Apakah memang harus kamu tunggu? Dilihat dulu energinya, ya. Okay? Karena ini orang saya lihat tidak ingin serius secepat ini. 1-2 tahun lagi dia masih ingin nyantai-nyantai. Kecuali memang ada hal yang tiba-tiba, trigger yang tiba-tiba datang dalam kehidupannya, baru dia di sini bisa menikah. Itu pun menikah kalau tipe ini orang menikahnya nanti keburu-buru, tiba-tiba aja dia mutusin menikah, ya, tanpa perencanaan, karena kehidupannya sudah penuh dan penat dengan perencanaan. Jadi ketika menikah, maka ini terjadi begitu saja. Bahkan ada kemungkinan dia ini mudah untuk berubah haluan. Jadi bisa saja di sini kalau kamu nungguin dia untuk menikah atau meresmikan hubungan kalian, suatu saat tipe yang seperti ini ketika dia berada di persimpangan jalan, dia akan membelot, ya. Artinya dia bisa saja tidak memilih kamu. Karena ini seseorang yang mudah berubah. Terkadang dia ingin menikah, terkadang dia mikir bebannya, terkadang dia mikir ketakutan-ketakutan di depan. Ketika muncul sesuatu dalam dirinya yang tiba-tiba meyakinkan, maka dia akan langsung ambil keputusan. Kalau tipe yang seperti ini, ya. Jadi ada hal-hal yang harus kamu persiapkan juga ke depannya. Apakah harus tunggu ataukah harus relakan, ya. Oke, Age of Pentacles, dia masih kerja keras saat ini. Dia masih fokus pada pekerjaan, karirnya, menata semuanya sampai benar-benar stabil. Jadi pernikahan, peresmian hubungan bukan salah satu yang utama dalam kehidupannya, bahkan itu dia kesampingkan, ya. Baik, saya pikir cukup sampai di sini. Jangan lupa di like, comment, share kalau kamu ingin personal reading berbayar untuk melihat energi kamu ke depannya, jika ini cocok atau tidak cocoknya, ya, secara personal akan saya bacakan. Kamu boleh cek nomor WhatsApp dan Telegram saya di Instagram Crystal Tarot Indonesia atau channel kedua saya Neo Crystal Tarot Reader, ya. Pada deskripsi ada nomor yang bisa kamu hubungi. Saya pikir cukup, ya. Salam hangat penuh cinta. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye.